Ini adalah Masjid Sulaimaniyah. Dan ini adalah Pasar Kapal Icarsi. Menurut beberapa sumber, situs-situs sejarah nan megah sebelumnya erat kaitannya dengan wakaf. Turki memiliki sejarah yang panjang tentang wakaf. Dua tersebut hanya beberapa dari banyaknya situs dan bangunan yang berhasil dikelola wakaf. Negara dengan julukan Tanah Seribu Budaya ini menjadi salah satu negara dengan rangkaian historis yang panjang dan beragam dalam pengelolaan wakafnya. Wakaf sendiri telah banyak membantu negara ini, baik dari era Seljuk, Utsmaniyah, sampai era sekarang. Wakaf menjadi penopang pembiayaan dan pemberian layanan-layanan publik. Klasifikasi wakaf di Turki pun sangat beragam, mulai dari yang bergerak sampai tidak bergerak. Konon, pada tahun 1925, sebagian besar atau 2/3 dari total tanah yang potensial untuk ditanami merupakan tanah wakaf. Menarik bukan? Mari kita bahas lebih dalam perkembangan dan pengelolaan wakaf di Turki. Masyarakat Turki lebih mengenal wakaf dengan sebutan vakfiye. Bahkan, semua lembaga sosial di Turki yang menggunakan kata vakfi atau wakaf di belakang namanya. Bisa dikatakan pengelolaan atau administrasi wakaf di Turki bersifat semi-sentralisasi, di mana terdapat pemerintah lewat Direktorat Jenderal Wakaf dalam hal pengawasan dan regulasi. Sedangkan, nazir atau pengelola wakaf diberikan otonomi dalam pengembangan wakaf. 3 lembaga wakaf terbesar di Turki, di antaranya Turki Diyanet Vakfi, Mahmud Hudai Vakfi, dan Hakyol Vakfi. Berdasarkan periode pengembangan wakaf di Turki, kita pun dapat membedakannya menjadi 3. Pertama, wakaf peninggalan zaman Saljuk dan Turki Utsmani. Kedua, wakaf mazbuta. Aset wakaf ini biasanya berasal dari wakaf yang sudah lama sejak zaman Ottoman atau wakaf-wakaf yang tidak memiliki nazhir. Dan yang terakhir adalah wakaf mulhaqah atau wakaf yang langsung ditunjuk ahli waris kepada pengelola wakaf. Dengan kata lain, wakaf mazbutah akan dikelola oleh Dirjen Wakaf, sedangkan wakaf mulhaqah dikelola oleh mutawalli, nazhir, dan disupervisi oleh Dirjen Wakaf. Dirjen Wakaf adalah terusan dari tugas Kementerian Wakaf yang dulu ada di era Kesultanan Turki Utsmani. Pemerintah Republik Turki telah menetapkan beberapa regulasi berdasarkan hukum sipil Turki. Di pasal 77 misalnya, wakaf harus mempunyai dewan manajemen. Kemudian, pasal 78, wakaf harus melakukan supervisi. Ketiga, kewajiban untuk melakukan audit minimal 2 tahun. Dan yang terakhir, Dirjen Wakaf berhak memperoleh 5% dari net income. Keharusan mengelola wakaf untuk produktif. Beberapa kerjasama dilakukan oleh Dirjen Wakaf dalam investasi seperti Ayvalık and Idem Olive Oil Corporation, Tasdelen Healthy Water Corporation, dan Turkish Awqaf Bank. Dengan kata lain, wakaf di Turki memiliki sejarah panjang dan kaya sejak era Kesultanan Ottoman. Awalnya digunakan untuk layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Wakaf terus berkembang hingga saat ini di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Wakaf. Berbagai jenis wakaf, termasuk properti dan aset bergerak, digunakan untuk membiayai proyek sosial dan berkontribusi pada perekonomian.